Terima kasih atas kunjungan Anda di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Seril Sanggor. Saya mahasiswi Prodi Teknik Informatika semester 2 di Universitas Negeri Manado. Melalui video ini, saya akan menjabarkan tentang wawasan Nusantara. Baik, kita mulai dari pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook dari bangsa Indonesia sebagai wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan bersama. Wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan sendiri berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, dan tanggap indrawi. Untuk Nusantara, artinya adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua dan dua samudera, atau bisa kita sebut Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara bangsa dan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Diri yang dimaksud adalah diri bangsa Indonesia sendiri atau Nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya. Untuk hakikat dan kedudukan, pengertian di atas belum menjawab apa itu wawasan Nusantara dalam hakikatnya. Kita memandang diri bangsa Indonesia beserta Nusantara sebagai lingkungannya itu sebagai apa? Wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan nasional atau wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa dalam paradigma nasional. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan suatu bangsa. Latar belakang wawasan Nusantara terdiri atas 3 aspek. Yang pertama adalah aspek historis, aspek geografis, aspek geopolitis. Dari segi sejarah, bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh atau satu, karena disebabkan oleh 2 hal, yaitu yang pertama adalah bangsa Indonesia seperti yang kita tahu bersama pernah dijajah oleh bangsa lain, dan keadaan kedua adalah bangsa Indonesia pernah mengalami keadaan di mana wilayahnya terpisah-pisah. Latar belakang wawasan Nusantara juga melingkupi kesepakatan para pendiri negara bahwa wilayah Indonesia merdeka hanyalah wilayah bekas atau ex-Hindia Belanda. Wilayah yang bangsanya memiliki ledesir, deetre, assemble, dan karakter Gemeenschap, itulah yang harus kita satukan dan kita pertahankan. Upaya membangun kesadaran untuk bersatunya bangsa dalam satu wilayah adalah dengan konsep wawasan Nusantara. Salah satu kepentingan nasional bangsa Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah yang besar ini menjadi satu dan senantiasa utuh untuk selamanya begitu. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Upaya untuk terus membina persatuan dan keutuhan wilayah adalah dengan mengembangkan wawasan nasional bangsa Indonesia. Wawasan nasional bangsa Indonesia itu adalah yang kita sebut wawasan Nusantara. Kita akan masuk dalam unsur dasar wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara mengandung atau terdiri dari 3 unsur dasar lainnya, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Wadahnya adalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam lainnya. Untuk isinya adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dan untuk tata lakunya, batinlah adalah sikap, jiwa, dan semangat setiap warga negara untuk mendukung konsepsi wawasan Nusantara. Tata laku lahiriah adalah perilaku atau tindakan setiap warga negara untuk mengimplementasikan terwujudnya konsep wawasan Nusantara. Perwujudan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari adalah wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Masing-masing cakupan arti dalam perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan tersebut tercantum dalam GBHN. Untuk masa sekarang, perlu interpretasi yang tepat mengenai ajaran itu. Interpretasi wawasan Nusantara harus disertai dengan catatan bahwa konsep kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta Hankam memerlukan harmoni dari pusat dan daerah. Wilayah Indonesia yang berciri Nusantara tertuang dalam pasal 25A Undang-Undang Amandemen keempat.
Yang berikutnya, tujuan dan manfaat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan ke dalam, yaitu menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional. Tujuan keluar adalah terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Undang-Undang 1945. Yang berikutnya adalah manfaat wawasan Nusantara, yaitu diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional, bertambahnya luas wilayah teritori Indonesia, bertambahnya luas wilayah sebagai ruang hidup, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara, dan wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Untuk persoalan yang timbul tentu saja ada, yaitu penarikan garis batas dapat menimbulkan konflik dengan negara lain, oleh karena negara akan saling klaim wilayah. Masuknya pihak luar ke dalam wilayah yurisdiksi Indonesia yang tidak terkendali dan tidak terawasi. Kerawanan di pulau-pulau luar Indonesia seperti illegal fishing, occupation, transit kejahatan, dan lain-lain. Sentimen kedaerahan yang suatu saat berkembang yang dapat melemahkan pembangunan berwawasan Nusantara. Untuk hubungan otonomi daerah beserta wawasan Nusantara, yaitu cara mengelola wilayah negara Indonesia sebagai ruang hidup untuk menjamin keadilan adalah dengan penerapan otonomi daerah. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjalankan sistem desentralisasi. Daerah-daerah di Indonesia, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota dan kecamatan, diberi wewenang untuk mengelola sendiri daerahnya. Di daerah tersebut dibentuk pemerintahan daerah yang tetap merupakan bagian dari pemerintahan Indonesia. Otonomi daerah didasarkan pada pasal 18 Undang-Undang 1945 nomor 32 tahun 2004. Otonomi daerah tidak bertentangan dengan konsep wawasan Nusantara. Otonomi daerah untuk keadilan prasyarat dari kesatuan dan persatuan bangsa sebagaimana visi dari wawasan Nusantara itu sendiri. Terima kasih untuk perhatiannya melalui video ini. Walaupun banyak kekurangan, tapi saya berharap bahwa video ini dapat membawa manfaat bagi penonton sekalian. Sekali lagi terima kasih sudah menonton.